Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Alauddin Makassar dari Prodi Kesehatan Masyarakat akan menjelaskan ataupun mengedukasi kepada teman-teman semua mengenai kekurangan energi protein. Nah, sebelumnya teman-teman harus pahami bahwasanya kekurangan energi protein tersebut terjadi karena tubuh kekurangan asupan protein. Akibatnya tubuh mengalami kekurangan energi protein tersebut dan kesehatan terganggu secara menyeluruh. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak animasi berikut ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu CAP? Jadi, CAP atau kekurangan energi protein merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang penting di Indonesia maupun negara yang sedang berkembang. Prevalensi tertinggi terdapat pada anak-anak balita, ibu yang sedang mengandung dan menyusui. Penderita CAP memiliki berbagai macam keadaan patologis yang disebabkan oleh kekurangan energi maupun protein dalam proporsi yang bermacam-macam. Para ahli menggolongkan CAP dalam 3 kelompok utama. Yang pertama yakni marasmus. Marasmus merupakan salah satu bentuk kekurangan energi yang paling buruk pada balita. Misalnya, memiliki berat badan yang sangat rendah, ukuran kepala yang tidak sebanding dengan badannya, mudah terkena infeksi penyakit, dan disertai dengan diare, rambut tipis, dan mudah rontok. Yang kedua yakni kwashiorkor, di mana kondisi ini biasanya ditemukan pada anak usia 1-3 tahun yang kurang mendapat asupan protein. Balita yang mengalami hal tersebut seringkali mengalami pembengkakan di seluruh tubuh hingga tampak gemuk yang membuat wajah membulat dan sembab. Yang ketiga yakni gabungan dari keduanya. Marasmus kwashiorkor merupakan sebuah fenomena penyakit di Indonesia yang bisa diakibatkan karena kekurangan protein kronis pada anak-anak. Antara lain, anak tidak cukup mendapat makanan bergizi dan anak tidak mendapat asupan gizi yang memadai. Nah, setelah mengetahui sekilas tentang apa itu kekurangan energi protein, lalu kita akan membahas faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu infeksi penyakit yang dapat menyebabkan kekurangan energi protein, yaitu cacar air, batuk rejang, TBC, malaria, diare, dan cacing. Yang kedua yaitu konsumsi makanan kekurangan energi protein sering dijumpai pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun, di mana pada usia tersebut tubuh memerlukan zat gizi yang sangat tinggi. Sehingga apabila tubuh zat gizi tidak terpenuhi, maka tubuh akan menggunakan cadangan zat gizi yang ada dalam tubuh. Yang ketiga yaitu kebutuhan energi dan protein. Hal ini ditentukan oleh metabolisme basal tubuh, umur aktivitas fisik, suhu, lingkungan, serta kesehatannya. Energi yang dibutuhkan seseorang tergantung ada beberapa faktor, yaitu jenis kelamin, umur, aktivitas fisik, kondisi psikologis. Selanjutnya yang keempat ialah tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua terutama pada ibu. Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting dalam tumbuh dan kembang anak. Karena dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar, terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik. Seorang ibu dengan pendidikan yang tinggi akan dapat merencanakan menu makan yang sehat dan bergizi bagi dirinya dan keluarganya. Kemudian yang kelima, tingkat pendapatan dan pekerjaan orang tua. Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak dikarenakan oleh gizi. Tingkat pendapatan juga ikut menentukan jenis pangan apa yang akan dibeli. Keluarga yang pendapatannya rendah membelanjakan sebagian besar untuk sereal, sedangkan keluarga dengan pendapatan yang tinggi cenderung membelanjakan sebagian besar untuk hasil olah susu. Jadi, penghasilan merupakan faktor penting bagi kuantitas dan kualitas makanan, dan jelas ada hubungannya. Dan yang terakhir ialah besar anggota keluarga. Jumlah anak yang banyak pada keluarga yang keadaan sosial ekonominya cukup akan mengakibatkan berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang diterima oleh anak.
Lebih-lebih kalau jarak anak terlalu dekat, begitu juga dengan keluarga ekonomi yang rendah. Baik, itu dia penjelasan tentang faktor penyebab kekurangan energi protein yang beragam. Nah, banyak dampak dari KIP itu sendiri. Antara lain yaitu merosotnya mutu kehidupan, terganggunya pertumbuhan, gangguan perkembangan mental anak, serta salah satu penyebab dari angka kematian yang tinggi. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya angka kematian balita yang merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Selanjutnya, sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, tentunya kami mempunyai 5 upaya pencegahan atau 5 of prevention untuk mengatasi terjadinya kekurangan energi protein tersebut. Yang pertama yakni health promotion atau promosi kesehatan, di mana pada tingkat pencegahan pertama ini kami sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat akan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang dapat mencegah terjadinya kekurangan energi protein tersebut. Pencegahan yang kedua yaitu specific protection atau perlindungan khusus, yaitu melakukan perlindungan khusus kepada seseorang yang terkena kekurangan energi protein, di mana untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya suatu penyakit atau kekurangan energi protein, seperti pada balita, yaitu memberikan MPASI setelah berumur 6 bulan. Pencegahan tingkat 3 ialah diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Pencegahan tingkat ketiga lebih ditunjukkan pada kegiatan screening kesehatan dan deteksi dini untuk menemukan kasus gizi kurang di dalam populasi. Pencegahan tingkat ketiga bertujuan untuk menghentikan perkembangan kasus gizi kurang menuju suatu perkembangan ke arah kerusakan atau ketidakmampuan. Tindakan yang termasuk dalam pencegahan tingkat ketiga, pemberian makanan tambahan pemulihan, MPASI kepada balita yang berat badannya tidak naik atau gizi kurang. Nah, yang keempat, disability limitation atau pembatasan kecacatan. Nah, pencegahan tingkat keempat ini ditujukan untuk membatasi atau menghalangi suatu ketidakmampuan, gangguan atau kondisi sehingga tidak dapat menyebabkan perkembangan pada gangguan tersebut. Pencegahan tingkat ketiga juga mencakup pembatasan atas segala ketidakmampuan dengan cara menyediakan rehabilitasi apabila ada terjadi gangguan tersebut dan menyebabkan kerusakan. Adapun contoh tindakan yang termasuk dalam pencegahan keempat ini yaitu konseling kepada ibu-ibu yang anaknya memiliki gangguan pertumbuhan. Yang kelima yakni rehabilitation atau rehabilitasi, di mana pada tingkat pencegahan yang kelima ini yakni melakukan upaya untuk mengembalikan fungsi fisik tubuh seperti semula yang telah terkena kekurangan energi protein tersebut. Itulah tadi penjelasan atau edukasi mengenai kekurangan energi protein. Semoga teman-teman bisa menambah wawasan mengenai kekurangan energi protein tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.